Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Ketua atas nama Astanti, anggota-anggota Raikah Inaya, Maisara Imran, Khalisa Putri Nabila, dan Sri Wahyuni. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tentang manajemen risiko perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astanti. Baik, saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian dari manajemen risiko. Nah, manajemen risiko menurut Adam Smith adalah sebuah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan terhadap risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan, di mana risiko ini dapat berupa ancaman yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap penghasilan atau aset dalam perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raika Inaya Ramanda akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis risiko bank. Yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit merupakan akibat dari adanya pemberian kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua yaitu risiko pasar. Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko strategi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Risiko operasional merupakan potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, sumber daya manusia, teknologi, atau faktor lain. Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis. Risiko likuiditas merupakan akibat dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid berkualitas tinggi. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan oleh bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau dapat dibilang stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Adapun bentuk penanganan manajemen risiko itu ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi atau dialami oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga. Identifikasi kemungkinan risiko ini bisa meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa, pasar, hingga teknologi. Yang kedua yaitu asesmen risiko atau penilaian risiko. Dalam tahap ini, perusahaan atau organisasi akan memberikan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan didapatkan. Bukan hanya pemimpin perusahaan atau organisasi, asesmen risiko ini juga harus dilakukan oleh individu di masing-masing bidangnya untuk turut menganalisis. Yang ketiga yaitu respon risiko. Respon risiko dilakukan untuk memilih berbagai langkah atau cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah yang terjadi. Cara ini juga memudahkan pemimpin perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau strategi untuk mengatasi situasi yang ada. Adapun beberapa respon risiko yang dapat dilakukan seperti risk avoidance, risk reduction, risk sharing of transfer, risk acceptance, dan create a risk management plan. Kemudian, bentuk penanganan manajemen risiko yang keempat itu evaluasi dan review. Perencanaan yang telah disusun bisa jadi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai target.
Hal ini tentu saja mendapatkan pengaruh dari faktor lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak jarang, kondisi ini akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halisa Putri Nabila akan menjelaskan sebuah skenario risiko yang dihadapi manajemen perbankan. Pada tahun 2013, ketika itu Bank Muamalat mulai mengalami kenaikan rasio kredit bermasalah. Semakin tinggi rasio kredit bermasalah, dapat disimpulkan ada yang salah dengan kinerja bank tersebut. Hal ini terus berjalan hingga tahun 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal. Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar. Puncaknya terjadi pada 2017, di mana rasio kecukupan modal turun menjadi 11,58%. Kemudian, dalam usahanya untuk menyehatkan kembali modal, Bank Muamalat menerbitkan saham baru. Pernyataan Effective Right Issue atau penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan. Proses selanjutnya dilanjutkan dengan periode perdagangan HMETD pada Desember 2021 sampai Januari 2022. Diharapkan seluruh prosesnya akan selesai pada kuartal 1 2022. Sebanyak 1 triliun rupiah akan masuk pada permodalan sesi 1 dari proses right issue dan 2 triliun rupiah melalui sukuk subordinasi untuk permodalan sesi kedua. Badan Pengelola Keuangan Haji disingkat BPKH selaku pemegang saham utama melalui surat pernyataan pada 8 Desember 2021 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang berjumlah sebanyak 31,2 miliar saham sehingga seluruhnya bernilai 937 miliar rupiah. BPKH juga bertindak sebagai pembeli siaga berdasarkan perjanjian pembelian sisa saham dan surat pernyataan pembeli siaga tanggal 8 Desember 2021. BPKH akan membeli jumlah saham baru sejumlah yang diperlukan jika terdapat sisa saham baru seri C dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika BPKH membeli saham sisa seri C, maka jumlah saham baru seri C yang akan dimiliki BPKH akan menjadi 33,33 miliar saham atau seluruhnya senilai 1 triliun rupiah. Jika masih ada sisa saham baru, maka seluruh saham yang tersisa tidak akan dikeluarkan. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari penjelasan yang telah dibawakan, risiko merupakan sesuatu yang sulit diprediksi dan mempunyai kecenderungan bahwa hasil yang sebenarnya bisa berbeda dengan hasil yang diperkirakan. Maka dari itu, manajemen risiko membantu kita mengetahui bagaimana cara agar tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan bagi perusahaan ataupun organisasi.